Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakarindra Selvan Purba dari kelas C2 dengan nomor induk mahasiswa 2190302316. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kelayakan usaha. Dalam menganalisis kelayakan usaha, ada 5 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, analisa kelayakan produk atau servis. Di sini kita perlu menganalisa kelayakan produk atau servis apabila mau membuat usaha. Yang perlu diidentifikasi adalah identifikasi tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Jadi kalau misalnya yang diinginkan pasar terhadap produk atau jasa meningkat, otomatis berarti produknya layak untuk dijual. Lalu yang kedua, identifikasi permintaan produk atau jasa. Kita juga perlu mengidentifikasi permintaan produk dari konsumen. Seperti penjelasan saya sebelumnya juga, kalau misalnya permintaannya meningkat, berarti produknya layak untuk dijual dan pasti akan membuat usaha kita akan berkembang. Yang kedua, analisa kelayakan target pasar atau industri. Di sini bisa mengidentifikasi daya tarik industri. Lalu identifikasi daya tarik target pasar. Apabila misalnya target pasarnya mereka lebih banyak permintaannya di bagian F&B, maka daya tarik target pasarnya berarti di dunia F&B. Yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. Di sini yang perlu diidentifikasi ada 2, identifikasi kecakapan manajemen, lalu identifikasi kecukupan sumber daya. Di sini kita juga harus mengidentifikasi kecukupan sumber daya manusia. Apakah sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya cukup atau tidak. Yang keempat, analisa kelayakan finansial. Di sini ada 3 aspek, identifikasi total modal yang dibutuhkan. Dalam menganalisa kelayakan finansial, pasti kita membutuhkan modal. Lalu kita perlu mengidentifikasi juga modal awal yang dibutuhkan, apakah banyak atau sedikit. Identifikasi kinerja keuangan bisnis sejenis. Kita juga perlu mengidentifikasi kinerja keuangannya. Lalu identifikasi daya tarik finansial keseluruhan dari usaha yang diusulkan. Lalu yang terakhir, mengambil kesimpulan analisa. Di sini ada 2 aspek, mengidentifikasi potensi keseluruhan dari bisnis sesuai bagian bisnis. Jadi, identifikasi juga keseluruhan dari bisnis sesuai atau tidak di bagian bisnis. Lalu, mengidentifikasi saran untuk meningkatkan potensi. Di sini juga untuk meningkatkan potensi dari si karyawan ataupun si pemilik usaha diperlukan saran. Jadi, kita perlu mengidentifikasi bagaimana caranya supaya si karyawan ini meningkat potensinya dan juga si pemilik meningkat, bisa mengembangkan cabang-cabang lainnya. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.